Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengusaha Muda karena yang muda yang berkarya. Oke, di sini saya sedang melakukan pergantian air total ya teman-teman ya. Tidak terasa ya. Ini sudah berusia 5 bulan ya teman-teman ya. Jadi waktunya kita melakukan pergantian air total dan di sini sembari kita melakukan penyortiran ya. Jadi ini prosesnya ya, proses yang kita lakukan. Waktunya penyortiran ikan usia 5 bulan. Jadi untuk sampai ke usia 5 bulan ini ada proses ya, ada proses dan tahap-tahap yang harus kita lakukan ya sebelum sampai ke 5 bulan awal ini teman-teman. Yang pertama itu kita harus mempersiapkan ya, mempersiapkan air. Nah, ini ukuran ikannya sudah segini 5 jarian ya rata-rata ya. Yang pertama itu kita mempersiapkan airnya ya dan mematangkan airnya dengan menggunakan probiotik ya, probiotik EM4. Lalu kita pakai molase untuk makanan bakterinya. Lalu kalau pH-nya itu terlalu rendah kita berikan kapur dolomit ya teman-teman. Oke, setelah berjalan 2 minggu atau 14 hari, paling cepat itu bisa 10 hari ya, baru bisa kita tebar benih ya, benih yang berkualitas atau benih yang ukurannya sudah cukup besar ya. Misalkan paling kecil itu 2 inci untuk pemula ya, karena kalau untuk pemula ukuran 1 inci atau ukuran kecil itu sangat rentan terhadap kematian atau penyakit pada ikan gurami ya teman-teman. Jadi ambil ukuran aman ya, sekitar 2 inci sampai 3 incian. Jadi itu untuk pemula ya, saran dari saya. Jadi setelah itu baru kita karantinakan ikan guraminya yang baru kita ambil ya. Kita karantinakan selama 2 kali 24 jam boleh ya teman-teman ya. Atau kalau memang takut itu bisa kita karantinakan selama 1 bulan juga boleh. Tergantung kapasitas kolam kita, tergantung kepemilikan kolam kita ada banyak atau tidak. Kalau kolamnya cuma 1 ya nggak perlu dikarantinakan lagi, langsung masukkan aja lah karena nggak ada lagi tempatnya ya teman-teman ya. Jadi gunanya karantina itu untuk menetralkan ikan tadi, agar ikan itu yang terserang jamur dan lain sebagainya itu bisa kita tahu dan bisa kita pisahkan ya teman-teman ya. Jadi itulah penjelasannya teman-teman. Dan selanjutnya setelah tebar benih ya udah tinggal langsung kita melakukan perawatan saja, memberikan makan yang banyak ya. Dan ya sampailah ke titik ini 5 bulan ini kita lakukan pergantian air total ya. Seperti ini prosesnya teman-teman. Ini saya menggunakan proses langsung pindah kolam karena di sini saya mau cepat ya. Kebetulan kolam kita ini baru kita panen yang tinggi ini. Jadi ini kita pindah langsung ke sebelah untuk kita kasih ikan yang udah 5 jari. Jadi untuk pembesaran itu bagus di kolam kita yang tinggi ini teman-teman. Jadi seperti itu. Dari kolam ini langsung pindah. Jadi sistem ini harus boleh pakai sistem ini karena ini ketersediaan kolam kita pun banyak ya, dan posisinya pas pula di sebelahnya, di sebelah kolamnya. Jadi langsung aja ditanggok, langsung dipindahkan gitu. Jadi prosesnya lebih cepat ya. Di sini saya sambil memilih-milih juga, mana tahu ada yang masih terlalu kecil itu saya pindahkan lagi di kolam sebelahnya lagi. Jadi seperti itu agar nantinya pada saat panen itu kita mendapatkan hasil gurami yang seragam ya teman-teman, karena itu yang kita harapkan, hasilnya itu seragam nanti pas pada saat panen. Jadi bang, setelah usia 5 bulan ini kan kita ganti air total lalu kita pindahkan dengan ukuran seragam ya. Jadi panennya berapa bulan lagi? Misalkan ada yang mempertanyakan seperti itu teman-teman ya. Jadi setelah ini, setelah kita sortir di 5 bulan ini ukuran 5 jari, ini panennya sekitar 5 sampai 6 bulan lagi teman-teman. Jadi dia panennya 10 sampai 11 bulan. Jadi setelah 10 sampai 11 bulan kita mendapatkan ukuran berapa bang, atau bobot berapa per kilonya. Di sini nanti kita mendapatkan bobot 1 kilo 2 ekor, bahkan ada yang ukuran 8 on sampai 7 ons. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ukurannya nanti seragam. Paling besar pun ya selisih berapa ons lah. Nah, jadi seperti itu. Ada juga sih yang masih sekilo 4 ekor. Jadi ukurannya seragam ya.
Jadi nanti pada saat panen ya, kan sekilo isi dua, ada yang Berapa menit ya? ada yang 8 on ya dan lain sebagainya. Jadi bobot yang kita dapatkan itu berapa dalam per kolam ini? Sudah banyak saya jelaskan ya, di kolam terpal diameter 3 kita ini, itu kita hasilkan panen itu sebesar 250 kilo sampai 300 kilo dalam satu kolam. Ya teman-teman ya, dalam satu kolam. Dan estimasi pakannya berapa bang yang dihabiskan ya? Jadi estimasi pakan yang dihabiskan itu sekitar 300 kilo sampai 350 kilo. Untuk biaya pakan itu habis berapa bang? Nah kan banyak pertanyaan nih teman-teman semua nih di kolom komentar ya. Pertanyaannya merembet terus ya. Jadi untuk habis pakannya itu sekitar 3,5 juta ya, 3,5 juta itu belum lagi biaya listrik, biaya air dan lain-lain. Biaya minyak kita cari daun lompong belum lagi, itu sekitar 1 juta sampai 1,5 juta lagi biayanya. Ya, biaya sampai 10 bulannya. Jadi ya untuk pakan sama biayanya aja udah sampai 5 jutaan teman-teman ya, 5 jutaan itu udah sama benih ya, 5,5 juta sampai 6 juta lah itu udah sama benih. Jadi bang total keuntungannya berapa kan gitu, udah dapat modal tadi sekitar 5 juta sampai 6 juta ya kan, lalu udah sama benih semua ya, lalu keuntungannya berapa dari 250 kilo atau 300 kilo tadi tuh. Oke, kita rata-rata tuh biasa dapat 300 kilo lah kita katakan ya, 300 kilo itu kita kali angkat basah dengan langganan kita itu 40.000 ya teman-teman ya. Harga basah 40.000 karena banyak kali langganan kita nih di kolam pemancingan ya. Kolam pemancingan itu 40.000. Kalau kita ke rumah-rumah makan itu sekitar 45.000 harganya. Jadi rata-rata lah kalau untuk diborong semua satu kolam itu kita bilang lah dulu 40.000, kita kalikan dengan 300 kilo. Berarti di situ kita mendapatkan 12 juta ya teman-teman ya, mendapatkan 12 juta. Untuk keuntungan kotornya semua 12 juta. Katakanlah itu kalau untung 300 kilo. Kadang kalau 250 kilo ya nggak sampai 13, nggak sampai 12 juta ya. 12 juta ya teman-teman ya. 300 kali 40 ya 12 jutaan. Nah, jadi dipotong dari modal 6 juta ya, potong modal 6 juta jadi sekitar 6 jutaan keuntungannya tadi. Itu selama 10 bulan. Kalau punya satu kolam ya selama 10 bulan ya cuma nungguin ya cuma dapat 6 juta ya. Tapi kalau punya 10 kolam dengan sistem kita buat panennya setiap bulan, sirkulasi dia kayak punya kita ini, ya omsetnya per bulannya 6 juta dalam per kolam. Itu belum lagi angka kematian teman-teman. Jangan hitung enaknya aja nih. Kadang-kadang teman-teman nih hitung enaknya aja kan. Hitung besarnya aja, hitung lemaknya aja di sini. Hitung panen 6 juta per bulan ya kan. Kadang kita di sini ngalami mati satu kolam udah tak tahu lagi mau bilang apa. Nah, udah mati satu kolam udah lah. Terdiam lah. Pernah juga kita ngalami beberapa kali ya teman-teman ya, mati satu kolam. Ah, ini saya mau tunjukkan dulu ikan ini kayak besar ini. Ini umur 5 bulan aja udah ada yang besar nih. Jadi kalau pas kena musibah mati satu kolam itu, udah jangankan untung, modal pun tak balik ya teman-teman ya. Jadi di kolam terpal ini memang gampang-gampang susah budidaya ikan gurami ini. Makanya kita harus kita jaga kali itu kualitas airnya, karena kan memang kotoran yang dihasilkan oleh ikan gurami ini langsung ngendap ke dasar kolam. Apabila mengalami cuaca yang ekstrim atau pergantian cuaca, misalkan dalam 1 minggu ini hujan, habis itu minggu ke depan tuh panas terik, itu selesai, amoniak naik menyebar. Begitu amoniak menyebar, koit lah ikan gitu tuh. Makanya pada saat cuaca ekstrim, pergantian cuaca itu harus kita lakukan pengecekan pH-nya ya. Jadi agar kita tidak kebobolan. Memang gurami ini awalnya itu sumber penyakitnya dia seperti insang kena, lalu sisik-sisiknya itu kena. Memang nggak semua langsung sekaligus mati ya. Cuma kena penyakit dulu dia, teman-teman. Tapi kalau kita bisa cepat tahu, cepat menanganinya, ya mudah-mudahan nggak mati semua lah, nggak mati satu kolam. Tapi karena kolam kita banyak ini kadang kebablasan juga. Biarkan aja dulu, biarkan dulu kan. Nah, akhirnya mati semua lah tuh kolam tuh. Kalau udah mati satu kolam, mak stres. Sia-sia ya kan.
Apalagi udah masuk usia 5-7 bulan tuh teman-teman. Ikan itu udah besar-besar. Nanti ada saya kasih video ya. Saya mau masukkan lagi videonya. Yang udah ukuran itu sekitar 6 bulan 7 bulan ya. Itu mati satu kolam teman-teman. Nanti saya upload videonya. Jadi teman-teman itu nggak cuma lihat video kita panen, kita ganti air, kita perawatan dan lain sebagainya, tapi kematiannya juga pun nanti saya share ke teman-teman biar supaya tahu. Jadi jangan enaknya aja lihatnya, ya kan? Jadi curhat juga lah ini ceritanya di sini ya kan. Jadi itulah dia, ada enak ada enggaknya teman-teman. Tapi enaknya itu ya namanya usaha ya, usaha sendiri itu tetap kita sendiri yang berpikir keras ya teman-teman. Karena banyak orang gagal dalam budidaya gurami nih teman-teman. Karena nggak tahu deh selahnya. Terkadang kita pun yang udah terbiasa gini, udah biasa main besar, ada di kolam tanah, kolam beton, kolam terpal nih, udah banyak lah kolam kita kan. Cuma kena juga kadang penyakit gurami ini nggak bisa nggak bisa ditebak ya. Tiba-tiba aja dia, tiba-tiba terserang penyakit. Karena gurami nih kalau udah kena penyakit baru dia naik ke atas. Maksudnya kalau udah parah penyakit itu baru naik ke atas. Kalau belum parah dia di dasar kolam aja. Kayak ikan sehat aja, tiba-tiba ada berjamur ikan tuh. Nah, yang pernah budidaya gurami pasti tahu masalahnya ini. Tiba-tiba ada berjamur aja tuh. Jadi seperti itulah teman-teman. Ya, mudah-mudahan ada manfaat lah di video inilah teman-teman ya. Di setiap video yang saya share ke teman-teman tuh bisa menjadi manfaat lah buat teman-teman semua. Agar menambah pengalaman lagi buat teman-teman. Jadi terus bersemangatlah dalam budidaya ikan guraminya ya. Maupun itu intinya budidaya ikan air tawar lah, mau budidaya ikan gurami, ikan nila atau ikan lele lah. Terus ditekuni maupun apapun usahanya ya. Didalami, dipelajari. Jadi itulah kunci dari kesuksesan ya, teman-teman ya. Kadang kita nih mau ngeluh apa lagi mau dikeluhkan. Bersyukurlah masih diberikan kesehatan kan seperti itu teman-teman. Jadi sampai sinilah dulu penjelasannya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi. Salam sukses dari saya pengusaha muda karena yang muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.